Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hanya datang kepada Yesus untuk meminta kuasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Silahkan Ibu Gita. Selamat pagi. Renungan pagi kita berjudul Dengan Tinggal dalam Kristus, Sumber Kuasa Itu. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui Roh Kudus. Karena itu adalah wakilnya. Melalui itu Dia memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa, mempercepat kekuatan rohani untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan memberinya kesegaran bagi kerajaannya. Yesus memiliki berkat besar untuk diberikan, karunia yang berlimpah untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasihat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan tunduk untuk dibentuk oleh-Nya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Berapa satu pemikiran yang besar. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah tahu kebahagiaan sampai diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh menyesuaikan jiwa yang diperbaharui dengan teladan Yesus Kristus. Melalui pengaruh Roh, permusuhan terhadap Allah diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan kebenaran, dan Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan karakter. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat akan muncul dalam nyanyian yang meriah, dan Allah dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang setelah dibentuk mirip serupa dengan yang gambar ilahi. Yahweh Immanuel, Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, yang di dalamnya tinggal berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, untuk dibawa ke dalam simpati kepadanya, untuk mengenalnya, untuk memilikinya, untuk memiliki Dia dengan hati yang semakin terbuka, untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengetahui kasih dan kuasa-Nya, untuk memiliki kekayaan Kristus yang tidak dapat ditelusuri, untuk memahami lebih dan lebih lagi lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya Anda dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini menyatakan bahwa Kristus adalah sumber kuasa. Mengapa Yesus disebut sebagai sumber kuasa?
Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald Juni tanggal 2 tahun 1903 paragraf 10 yang menyatakan, pikirkan minat yang dimiliki Bapa dan Putra dalam pekerjaan ini. Sebagaimana Bapa mengasihi anak, demikian pula anak mengasihi mereka yang menjadi miliknya. Mereka yang bekerja sebagaimana Dia bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Tidak ada yang perlu merasa bahwa mereka tidak berdaya, karena Kristus menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia telah berjanji bahwa Dia akan memberikan kuasa ini kepada para pekerjanya. Kuasanya menjadi kuasanya mereka. Inilah dasarnya bahwa Kristus adalah sumber kuasa. Sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa tersebut Yesus terima dari Bapanya, serta Dia berjanji untuk berikan kuasa tersebut kepada mereka yang bekerja baginya, bekerja bagi Allah. Sehingga kuasanya Yesus menjadi kuasa kita. Nah, apakah kuasa yang Yesus berikan kepada kita? Berikut penjelasannya. Kita baca dalam The Review and Herald Januari 27 tahun 1891 paragraf 13 yang berkata, ketika Kristus memberikan amanat terakhirnya kepada murid-muridnya, Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah ini untuk kita. Maka, marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Kuasa yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Dikatakan, marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Kemudian dalam The Review and Herald Maret 15 tahun 1898 paragraf 3, Roh Nubuat melanjutkan, para murid harus menjadi rekan kerja dengan Dia, penebus mereka, dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Kristus meyakinkan mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Mereka harus maju dalam namanya, dan Dia menjanjikan mereka pelayanan Roh-Nya. Semakin jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kuasa yang Yesus berikan itu adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab oleh kehadiran Roh-Nya, Kristus menyertai kita, Kristus bekerja bersama kita. Kita baca satu lagi dalam The Review and Herald Juni 21 tahun 1898 paragraf 41 yang menyatakan, Dia mengenali kata-kata Kristus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia yang memahami Kristus adalah bagian dari Roh-Nya dan kebenarannya. Dia memiliki jaminan batiniah bahwa Kristus tinggal di dalam bait jiwa. Yesuslah sumber kuasa itu, dan hal itu karena Allah Bapa telah berikan kepada Yesus segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang Yesus terima tersebut Dia berikan kepada umatnya agar kuasanya Yesus menjadi kuasa kita, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Apakah Roh Kristus adalah Roh Kudus? Oh ya, lihat pekabaran tanggal 1 Oktober kemarin. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 292 paragraf pertama, yang berbunyi, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui Roh Kudus, karena itu adalah wakilnya. Melalui itu, Dia memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa, mempercepat kekuatan rohani untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan memberinya kesegaran bagi kerajaannya. Bagi kaum Trinitas, fokus perhatian mereka dalam kutipan ini adalah kata wakilnya. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah wakil Yesus, dan karenanya sesuai ajaran Trinitas, Roh Kudus itu adalah makhluk yang berbeda dengan Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita perhatikan tulisan ini. Nyonya White dengan jelas menuliskan,
Roh Kudus dengan kata ganti benda it. Perhatikan yang ditandai warna kuning dilingkari merah. Jadi, Roh Kudus dinyatakan sebagai benda oleh Nyonya White. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah makhluk atau oknum yang lain, tetapi Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Dalam kutipan ini, Nyonya White berkata bahwa roh itu menghidupkan kekuatan rohani, atau dalam bahasa Inggris disebutkan quickening its energies for good. Kata quickening bukanlah mempercepat, sebagaimana renungan hari ini katakan, tetapi menghidupkan. Sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 45 bahwa Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan, atau dalam bahasa Inggrisnya a quickening spirit. Karenanya roh yang menghidupkan itu adalah rohnya Yesus. Kemudian masih dalam paragraf yang sama, renungan hari ini menuliskan, Dia adalah penasehat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa rohnya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Rohnya siapa yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Rohnya sang penasehat luar biasa itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mau akui kuasanya roh Yesus untuk ubahkan kita menjadi sempurna di dalam Yesus, sebab segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan kuasa tersebut dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus. Nah, apakah rohnya Yesus yang disebut juga roh Kristus adalah wakilnya Yesus? Oh, sudah pasti. Mari kita baca dalam That I May Know Him halaman 217 paragraf 2 yang berbunyi, Kristus telah meninggalkan roh kudusnya untuk menjadi wakilnya di dunia, untuk memberikan bantuan sorgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus. Jelas bahwa roh kudusnya Kristus atau disebut juga roh Kristus, Yesus tinggalkan atau curahkan pada hari Pentakosta untuk menjadi wakil Yesus di dunia ini. Sebab saat Yesus kembali ke sorga, Yesus tetap manusia, sehingga Yesus tidak dapat lagi hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Karenanya, oleh rohnya lah Yesus hadir bersama kita, menyertai kita. Kemudian perhatikan penjelasan berikut ini dalam manuskrip Releases volume 13 halaman 313 paragraf 3 yang berkata, Roh Kudus adalah roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Inilah agen ilahi yang membawa keyakinan ke dalam hati. Ketika kuasa rohnya dinyatakan melalui hamba-hamba Allah, kita melihat keilahian memancar melalui umat manusia. Suatu kutipan yang syarat makna. Dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh Kristus dan bahwa roh Kristus itu adalah wakilnya Yesus. Karenanya, roh Kristus itu bukanlah oknum lain yang bukan Yesus, tetapi itulah Yesus yang hadir melalui kehadiran rohnya dalam hidup kita. Perhatikan kembali, Nyonya White menggunakan kata benda it untuk roh kudus yang adalah roh Kristus. Lalu, kembali dinyatakan bahwa kuasa yang Yesus berikan kepada kita adalah kuasa rohnya Yesus itu sendiri, yaitu roh Kristus. Dan dengan menerima roh Kristus itu, kita dapat melihat keilahian memancar melalui manusia. Kalimat ini umumnya kita baca untuk Yesus bahwa keilahian memancar melalui kemanusiaan Yesus. Tetapi rupanya tidak hanya bagi Yesus. Melalui kita pun keilahian dapat memancar, yaitu bila kita menerima kehadiran roh Kristus. Sebab oleh rohnya lah Kristus berikan kuasa kepada kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 292 paragraf pertama. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Inilah makna segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, sebab di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan atau keilahian. Sebab kata Godhead sebenarnya berarti keilahian. Dan bila kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita menerima kepenuhan yang sama. Kita menerima kuasa yang sama yang Yesus terima. Kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi.
Ini semua menjadi bagian kita, saudaraku, dalam Tuhan, hanya bila kita tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Pentingnya kami tinggal dalam Yesus, yang adalah sumber kuasa. Dan bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami memiliki kuasanya, yaitu Roh-Nya, Roh Kristus. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Berkuasalah Yesus dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.